Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini rekan-rekan sekalian, kita membahas terkait dengan rencana atau mekanisme seleksi ASN pada tahun 2024 berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Untuk itu, bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di channel ini, silakan tekan tombol subscribe jika informasi ini bermanfaat, dan tekan tombol lonceng untuk terus mendapatkan update-update informasi terbaru seputar kebijakan khusus untuk honorer P3K maupun aparatur sipil negara. Selengkapnya disaksikan secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, pengangkatan dan seleksi ASN pada tahun 2024 ini terbagi menjadi dua bagian, yakni pengangkatan menjadi formasi CPNS dan pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk formasi CPNS itu bisa diikuti oleh para pelamar umum, kemudian fresh graduate, kemudian digital talenta. Nah, ini yang membedakan dari seleksi tahun-tahun sebelumnya, di mana untuk tahun sebelumnya fresh graduate ini bisa melamar pada formasi P3K. Dan pada tahun ini 2024 pelamar umum dan fresh graduate memang disiapkan formasi khusus, yakni formasi CPNS. Sedangkan untuk formasi P3K itu 100% itu bisa dilamar oleh para tenaga non-aparatur sipil negara atau tenaga honorer. Nah, untuk formasi P3K bisa dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah dapat dilamar oleh para honorer X tenaga honorer kategori 2. Nah, tentu untuk tenaga honorer kategori 2 ini itu akan menjadi prioritas utama pada seleksi dan pengangkatan P3K pada tahun 2024. Ini yang akan menjadi prioritas utama. Jadi rekan-rekan sekalian, para tenaga honorer kategori 2 silakan melamar di formasi-formasi yang memang sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kemudian sesuai dengan hal-hal yang dipersyaratkan. Dan jika memang formasinya sedikit, sedapat mungkin itu tidak bisa tidak bersaing dengan sesama kategori honorer kategori 2 lainnya. Oleh karena memang honorer kategori 2 mendapatkan prioritas utama di dalam seleksi ASN pada tahun 2024 ini. Sebagai contoh kasus pada akhir 2023 kemarin, ya, para honorer kategori 2 meskipun mendapatkan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan para honorer atau pelamar non K2, pelamar K2 tetap menjadi prioritas dan diberikan kelulusan di dalam formasi tersebut. Jadi rekan-rekan, sebelum memilih formasi pada saat pendaftaran, silakan dipelajari terlebih dahulu dan dipertimbangkan secara matang agar supaya rekan-rekan bisa diangkat dan diprioritaskan diangkat menjadi P3K. Oleh karena mekanisme seleksi pada tahun 2024 ini khusus untuk P3K tidak lagi berdasarkan pada nilai ambang batas, akan tetapi kelulusan berdasarkan pada peringkat terbaik. Jadi kelulusan didasarkan pada peringkat terbaik dan tidak menggunakan nilai ambang batas atau passing grade. Berbeda dengan formasi CPNS, pada seleksi CAT itu kelulusannya berdasarkan nilai ambang batas atau passing grade dan berperingkat terbaik. Nah, untuk honorer melalui formasi P3K tetap berdasarkan peringkat terbaik. Jadi rekan-rekan hanya bersaing dengan para pelamar lain di formasi tersebut. Kemudian formasi P3K juga dikhususkan untuk tenaga non-ASN terdata di database BKN. Jadi non-ASN yang telah terdata di dalam database BKN yang dilakukan pada akhir 2022 yang lalu mendapatkan prioritas kedua di dalam seleksi P3K pada tahun 2024 ini. Mereka mendapatkan posisi prioritas kedua setelah tenaga honorer kategori 2. Kemudian rekan-rekan sekalian, bagaimana dengan tenaga honorer yang tidak masuk ke dalam database BKN? Di informasi kali ini disebutkan bahwa non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah juga bisa melamar formasi P3K pada tahun 2024. Meskipun mungkin kategori non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah ini tidak masuk ke dalam database BKN, dia bisa melamar pada formasi P3K asalkan, ya, ini yang perlu diperhatikan rekan-rekan sekalian,
asalkan mereka atau tenaga honorer tersebut aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 3 tahun berturut-turut. Jadi non-ASN yang tidak terdata di dalam database BKN bisa melamar formasi P3K asalkan dia aktif bekerja pada instansi pemerintah selama paling sedikit 3 tahun berturut-turut tanpa terputus. Jadi rekan-rekan, mudah-mudahan hal ini menjawab bagi pertanyaan di video saya sebelumnya, bagaimana dengan tenaga honorer yang tercecer, artinya tidak masuk ke dalam database BKN tapi memiliki masa kerja yang lama, apakah bisa mendaftar formasi P3K? Pada video kali ini saya sudah bisa menjawab berdasarkan pernyataan resmi dari Kemenpan RB bahwa non-ASN yang aktif bekerja dan memiliki masa kerja minimal 3 tahun itu bisa melamar pada formasi P3K untuk seleksi P3K pada tahun 2024 ini. Kemudian rekan-rekan sekalian, adapun kriteria pelamar dan pengisian formasi P3K secara berurutan, artinya ini tingkat prioritas ya, tingkat prioritas bagi honorer untuk bisa melamar pada formasi P3K. Urutan pertama itu diisi oleh ex tenaga honorer kategori 2, artinya terdaftar di database BKN dan melamar di instansi tempatnya bekerja. Jadi yang perlu diperhatikan rekan-rekan sekalian, tenaga honorer kategori 2 ini mendapatkan afirmasi prioritas 1 apabila dia melamar di instansi tempat bekerja. Instansi ini artinya pemerintah daerah ya. Misalnya di rekan-rekan statusnya honorer K2 di daerah A, maka apabila rekan-rekan melamar di daerah A, maka rekan-rekan mendapatkan prioritas pertama di dalam pengangkatan P3K. Akan tetapi apabila rekan-rekan melamar di daerah B, maka status rekan-rekan sebagai tenaga honorer kategori 2 itu tidak akan berlaku dan tidak akan diperhitungkan. Kemudian kriteria pelamar yang kedua adalah tenaga non-ASN yang terdata di dalam database BKN. Nah, ini yang bisa melamar pada formasi P3K pada tahun 2024 ini, yakni tenaga honorer yang telah terdata di dalam database BKN. Kemudian prioritas ketiga adalah tenaga non-ASN yang masih aktif bekerja di instansi pemerintah, walaupun mungkin tidak terdata di dalam database BKN, akan tetapi dapat dibuktikan melalui SK pengangkatan, pembayaran gaji dan sebagainya. Nah, ini yang jadi perhatian di poin ketiga adalah pengalaman di bidang kerja yang relevan. Yang pertama adalah minimal 2 tahun, jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia dan ahli pertama. Kemudian yang ketiga adalah minimal 3 tahun untuk jenjang muda. Jadi rekan-rekan hanya bisa melamar pada bidang kerja yang relevan. Nah, tentunya di sini akan mengacu kepada jabatan fungsional sesuai dengan yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Demikian rekan-rekan video kali ini. Jika ada tanggapan dan pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.